Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini temen lu ya datang ya? Iya, temen gua. Nih belajar Kembali lagi apa? bersama Pelajaran baru. Ah, ini iya temen gua duanya, dua-duanya. kita webinar mingguan ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas suatu buku yang ditulis oleh Burns bersaudara, itu Steve Burns sama Holly Burns, yang berjudul Trading Habits 39 of the World Most Powerful Stock Market Rules, atau 39 aturan paling powerful di pasar saham. Nah, di sini karena ada 39, jadi ntar gua bagi jadi 5 5 5. Jadi untuk pertama ini kita bakalan bahas 5 dulu aja. Tanya nanti biar ada bahasan saya. Biar ada bahan. Ntar, ini gimana cara nge-next ya? Oke, udah kelihatan semuanya kan ya? Aman kan? PPT kelihatan nggak, Ren? Gua masih di yang depan ini. Awal, Iya, belum keganti slide-nya. iya emang masih itu kan. Kelihatan. Belum lu geser kan? Nah, udah kan? Ya, ini baru keganti. Udah kelihatan. Oh. Nah, di sini, sebelum masuk ke 39 aturan itu, kita ada istilahnya pendahuluan. Nah, di sini ada dua poin yang pengen buat bahas. Yang pertama adalah ini ada kata-kata dari Brad Steenbarger yang mengatakan bahwa perilaku trading yang benar dimulai dari sekumpulan peraturan yang kemudian berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah kebiasaan. Ini sebenarnya bisa dibilang nggak hanya trading juga ya, dalam semua lini kehidupan, dalam dunia olahraga misalnya atau bisnis, bisa juga dunia hiburan, misalnya kayak menyanyi atau dancing kan. Mereka yang terbaik, nah ini dari buku ini ya, mereka yang terbaik adalah mereka yang secara hati-hati mempertimbangkan setiap tindakan yang mereka lakukan. Jadi para ahli-ahli di bidang ini, mereka tuh terus berlatih diri mereka untuk menjadi gesit, sehingga terbiasa melakukan hal yang benar pada saat yang tepat. Jadi dengan kata lain, bisa karena terbiasa. Gitu. Jadi kemampuan kita atau skill kita akan meningkat seiring dengan kita biasa untuk melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Nah, banyaknya pengalaman dan latihan mereka telah mengajarkan bagaimana pikiran dan tubuh mereka untuk bereaksi tanpa ragu terlepas dari tekanan atau ketidakpastian yang ada. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai terbiasa dengan suatu trading system misalnya atau aturan trading kayak misalnya ketika cross EMA 20 kalian langsung buy. Nah, kalau misalnya kalian terus mengulang-ulang kegiatan tersebut, kalian akan terbiasa sehingga akan menjadi istilahnya apa ya? Default settingnya gitu. Jadi sudah tercatat di alam bawah sadar Anda. Sehingga kalau misalnya udah cross EMA 20, kalian langsung refleks beli saham atau aset tertentu. Seperti itu. Nah, kemudian dalam trading ini, langkah pertama seseorang dalam terjun ke dunia ini adalah belajar apa yang perlu Anda lakukan agar bisa memperoleh keuntungan. Itu kata kunci yang pertama adalah belajar. Jadi kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Jadi kita harus memprioritaskan edukasi kita tentang trading. Jadi kalau misalnya kalian newbie yang baru terjun trading, pertama adalah investasi ke leher atas dulu. Itu yang paling penting. Nah, karena banyak kayak kosakata di trading ini yang sifatnya baru ya. Mungkin kalian dengar kayak misalnya reward to risk ratio, kemudian risk per trade, ada yang pernah dengar risk per trade nggak tuh? Terus ada juga apa namanya ekspektansi, nah, kan support and resistance, kayak gitu, trading plans, trading system. Nah itu banyak sekali istilah-istilah yang perlu kita pelajari apabila kita mulai terjun ke dunia trading. Nah, kemudian poin yang kedua adalah selalu fokus untuk menjadi lebih baik pada hari ini daripada kemarin. Nah, untuk melakukan hal ini kita diperlukan yang namanya disiplin. Jadi cara lain dalam dunia trading agar kita bisa mengungguli partisipan atau pelaku pasar lainnya adalah
kita harus trading dengan disiplin. Jadi kebanyakan trader atau sebagian besar trader, apalagi yang newbie nih, melakukan trading berdasarkan prediksi, kemudian berdasarkan opini mereka, terus kadang juga emosi bermain di situ. Nah, padahal tadi prediksi itu, opini, kemudian emosi merupakan sinyal yang terburuk. Coba kita ganti, misalnya aturan trading, gitu kan. Jadi ganti opini dengan sinyal, kemudian egois yang kita miliki kita ganti dengan position sizing yang benar, kemudian emosi yang bermain kita redam dan kita ganti dengan sebuah trading plan. Nah, itu semua kita harus lakukan secara disiplin. Nah, jadi 2 poin ini yang perlu kita catat. Pertama kali adalah kita bisa karena terbiasa, jadi kebiasaan itu menentukan kita bagaimana bertindak ke depannya, dan kedua adalah fokus untuk menjadi yang lebih baik daripada kemarin. Nah, ini ada dari, kalau kalian tahu IG Trading Memes, dia sering bilang namanya PEJO, Plan, Execute, Journal, Optimization. Jadi rencanakan, kemudian execute atau eksekusi, kemudian catat atau jurnal, terakhir adalah optimisasi. Jadi dengan kita mencatat trading-trading yang kita lakukan, kita bisa melakukan optimisasi pada trading system yang kita punya. Oke, nah jadi itu yang pertama kita catat. Selanjutnya adalah, nah di sini ada 39 dibagi menjadi tiga bab ya, 3 chapter, yaitu yang pertama inilah aspek dasar. Nah, aspek dasar ini mencangkup aturan dari 1 sampai 15. Nah, pada kali ini kita akan membahas aturan dari nomor 1 sampai 5 dulu. Nah, aturan nomor 1. Aturan nomor 1 adalah sistem trading yang menguntungkan harus dirancang untuk memiliki persentasi kemenangan yang tinggi atau win rate yang tinggi, atau kemenangan yang besar dan kerugian yang kecil, atau risk to reward rasionya yang besar. Jadi kalian harus punya, kalau mau cuan nih kedepannya konsisten, kalian harus punya trading system antara win rate-nya tinggi atau reward to risk ratio-nya tinggi, RRR-nya tinggi. Jadi cari sistem trading yang memiliki salah satu dari dua hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah di buku ini mengatakan ada 2 jalan untuk memperoleh trading yang menguntungkan. Tadi seperti yang gue bilang, yaitu memperbesar akurasi pada trade, yaitu win rate, atau mengatur jumlah posisi pada trade yang menang, atau memperbesar risk to reward ratio. Nah, 2 hal itulah yang kalian harus punya salah satunya ketika mulai melakukan trading. Karena apabila kalian tidak mempunyai salah satu dari kedua hal tersebut, ya gimana mau cuan gitu kan. Nah, agar trading Anda menguntungkan dalam sebuah sistem dengan presentasi kemenangan yang rendah, maka ketika Anda analisis kalian benar, itu cuannya lebih banyak daripada risk yang kita terima, atau dengan kata lain risk to reward rasionya besar gitu. Nah, untuk win rate yang lebih rendah dari misalnya katakanlah 30% ya, itu risk reward to ratio minimalnya adalah 3. Jadi semakin besar risk to reward rasionya, maka semakin kecil win rate yang dibutuhkan. Contohnya kayak misalnya risk to reward rasionya 5. Jadi ketika cuan kalian dapat 5%, ketika rugi kalian rugi 1%. Nah, itu kalau misalnya kalian konsisten dengan reward to risk ratio 5, maka untuk bisa konsisten ke depannya kita cuma butuh win rate atau analisis kita benar itu cuma 17%. Jadi kalau misalnya kalian 100 kali trading, dimana kalau analisis kalian benar cuan 5% dan analisis kalian salah rugi 1%, ya kalian cuma butuh benar analisisnya 17 kali dari 100 kali trading itu untuk bisa cuan konsisten. Seperti itu. Itu adalah yang aturan nomor 1. Jadi pastikan trading system Anda memiliki salah satu di antara 2 poin ini. Nah, untuk aturan nomor 1 ini ada pertanyaan nggak? Tampaknya tidak ada ya. Berarti RRR
RRR makin tinggi makin bagus apa? Reward Iya, to risk kan? Berarti iya reward to risk apa? makin tinggi makin bagus. Reward per risk kan? Iya. Oke. Nah, terus tadi angka 17-nya tuh dapat dari mana, Pak? Itu kalau misalnya tadi kan kalau cuan dapat 5 ya. Ya, Run? 5% nih cuan kan. Nah, Sekali trading kan? ya 17 kali 5 berapa tuh? 105. Hah? Yang benar 17 kali 5. 105. 17 kali 5 terbalik gua anjir. 85. Iya enggak sih? Iya kan? Kalau bisa sisanya loss kan 83 ya, 83% ya. Sisanya 83 kan. Oh. Jadi kalau 85 kurang 83 kan masih cuan 2%. Itu. Iya. Oke. Jadi secara total masih menguntungkan. Sebenarnya rumusnya tuh 1 ditambah RRR 1 dibagi 1 ditambah RRR yang kita punya. Ini harus pakai buka pen ya, nggak usah buka pen ya. Gue coret aja di sini ya. Dari web pen. Nah, jadi rumusnya untuk win rate minimal ya dengan risk reward rasio tertentu itu rumusnya 1 tambah R kayak gitu Ron. Jadi kalau misalnya tadi RR 5 jadi 1 bagi 6 aja berapa? 16% kan? 16,6 17 di bulletin. Benar nggak? Seperti itu. Untuk mencari minimal win rate yang dibutuhkan dengan reward to risk rasio tertentu. Ada pertanyaan lagi? Kalau mau nanya tinggal tanya aja, itu udah di unmute semua kok. Lanjut ya. Guys, kalau dari gue udah ya. Nah, kemudian yang aturan nomor 2 adalah trading system kalian tuh harus dibangun berdasarkan fakta yang terukur dan bukan opini. Nah, jadi kebanyakan yang kita alami dan kita rasakan di sekeliling kita, bisa trader newbie, itu nge-tradingin yang namanya opini dan mulai memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Tanpa ada fakta yang terukur. Nah, contohnya misalnya ada yang bilang buying the dip. Pernah dengar kata-kata itu nggak? BTFD, buying the fucking dip. Atau serok gober. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kalian berdasarkan itu sebenarnya kalian mentradingkan opini. Karena nggak ada fakta yang terukur di situ. Tapi kalau misalnya kalian misalnya kalian bilang beli ketika pullback dari moving average 50 hari dan RSI di atas 30. Nah, itu kan ada fakta ya di situ. Ada data yang tersedia di situ. Jadi mantul MA atau moving average 50 dan RSI 30 ke atas baru beli. Nah, itu kan fakta, bukan opini. Jadi kita harus mendasarkan keputusan kita itu berdasarkan pada data atau fakta yang ada di market, bukan hanya opini kayak tadi, kayak serok-serok. Tapi kenapa harus serok? Tidak ada fakta yang mendukung alasan untuk melakukan serok tersebut. Jadi bagaikan menangkap pisau yang jatuh. Harusnya kan pisau kalau jatuh biarin dulu jatuh ke lantai ya nggak? Baru kita ambil. Jangan pas lagi terbang kita ambil, berdarah tangan kita, rugi porto kita ya nggak? Nah, jadi itu kalau misalnya kalian mau trading, pastikan trading sistem Anda berdasarkan data-data yang ada di chart. Bisa mempunyai average, bisa pakai stochastic atau indikator lainnya. Bisa juga pakai trend line seperti itu. Dan jangan hanya opini belaka atau hanya mendengarkan dari orang atau bahkan ikut-ikutan. Wah, ini grup tele ini beli atau HK misalnya apa ya? HK apa yang rame ya? HK Bumi misalnya. Terus kalian ikut-ikutan beli. Nah, itu salah besar. Kalian harus mempunyai trading system yang berdasarkan fakta yang terukur. Itu aturan nomor 2. Ada pertanyaan nih nomor 2?
atau lanjut? Ya, Lanjut. lanjut Lanjut. lanjut. Anda kan sebagai ketua kelas, Ren. Tolong jawabin saya. Kemudian, Lanjut lanjut. aturan yang nomor 3 adalah carilah risk yang rendah, reward yang tinggi, dan setup dengan probabilitas yang tinggi. Ini dikatakan oleh Om Richard Wiseman. Nah, jadi ketika kalian mau buka posisi atau misalnya mau beli suatu aset, misalnya saham apa gitu, saham A. Nah, kita pastikan atau kita asumsikan bahwa ketika kita buka posisi, maka kecil kemungkinannya bahwa level stop loss yang kita taruh di situ kecil untuk tersentuh gitu. Nah, contohnya misalnya jika kalian beli saham apa ya yang terkenal ya, misalnya UNVR saat harganya 1% di atas moving average 200 hari. Nah, kemudian saham UNVR ini dalam 18 terakhir itu tidak ditutup di bawah moving average 200 hari. Maka bisa dikatakan kemungkinan besar stop loss yang kalian taruh di bawah moving average 200 hari itu kecil untuk tersentuh. Karena kita punya data yang ada di chart gitu. Dan perilaku sebelumnya dari pergerakan harga itu sendiri, di mana dari data sebelumnya mengatakan bahwa saham UNVR tidak menyentuh moving average 200 hari. Oleh karena itu, level stop loss yang kita miliki itu kemungkinannya kecil untuk tersentuh. Nah, itu pengertian dari setup dengan probabilitas yang tinggi. Jadi kita cari dulu setup yang paling bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau buy, pastikan bahwa tren pada saham yang kalian mau beli itu uptrend. Jangan sideways, apalagi downtrend. Contohnya kayak UNVR kan, udah jelas-jelas downtrend, tetap kalian malah beli. Ini dalam konteks trading ya. Udah jelas-jelas downtrend, kalian beli. Nah, gimana caranya mau cuan? Padahal probabilitas untuk kena stop loss-nya itu lebih tinggi daripada probabilitas untuk kena take profit. Nah, kemudian yang carilah risk reward yang rendah dan reward yang tinggi, ini hubungannya nanti ke yang namanya RRR lagi tadi, risk to reward ratio. Jadi cara nentunya ntar pakai support and resistance bisa. Contohnya misalnya kayak gini. Nah, adalah harga mantul sini. Ini kan support ya nggak? Kalian beli di sini, pasang stop loss di sini. Nah, take profitnya di sini, di resisten ya. Nah, dihitung dah. Ini reward. Jadi dari resisten ke baik harga beli kita itu reward, sedangkan harga beli kita ke stop loss itu namanya risk. Nah, nanti tinggal dibagi deh. Misalnya ini jarak resisten ke harga beli itu 100. Sedangkan harga beli ke stop loss itu berapa? 20 misalnya. Nah, maka RR-nya adalah 100 dibagi 20 dengan 5 ya. Nah, sih 100 dibagi 20. Ya, 5. Jadi risk reward rasionya 5. Seperti itu untuk menentukan risk reward rasio. Jadi carilah saham yang memiliki risk rendah, reward tinggi, setup tinggi juga. Untuk setup ini maksudnya agar kena take profit ya, probabilitas untuk kena take profit tinggi. Jadi cari saham yang uptrend seperti itu. Tadi sepertinya Harun mau bertanya, mau nanya bro? Kagak, nggak nanya. Enggak, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini untuk reward to risk ratio. Selanjutnya, aturan nomor 4. Nah, ini adalah aturan nomor 4 ini berbunyi, jawaban untuk pertanyaan apa trennya adalah pertanyaan berapa time frame Anda. Jadi ketika misalnya Lurun nanya ke gua, ini saham UNVR trennya apa sih? Nah, itu gua nggak bisa langsung jawab, bro. Karena gua harus menentukan tren yang lu maksud itu dalam time frame apa. Nah, time frame itu maksudnya time frame kerangka waktu. Apakah kerangka waktunya daily, weekly, atau monthly? Apakah short term, medium term, atau primary term, atau jangka panjang gitu. Kita harus tahu time frame yang kita harus tahu time frame terlebih dahulu, baru tahu tren yang terjadi di suatu aset. Jadi kalau bisa kayak tadi UNVR,
Ini langsung gua contohnya aja. Ntar gua buka di trading view. Kita pindah dulu ya kan. Trading view. Udah kelihatan belum? Jelas jelas. Nah, ini. Kalau misalnya kalian nanya ke gua, saham UNPR ini trennya apa sih? Nah, sebelum menjawab itu, kalian harus tahu time frame-nya apa dulu nih. Nah, kalau bisa time frame minor atau jangka pendek, itu jawabannya adalah sideways. Gitu. Tapi kalau bisa kalian ke medium term, itu kan pindah ke time frame weekly. Jawabannya adalah gak ada panah ya. Nah, downtrend. Downtrend. Nah, kalau bisa kalian nanya, trennya apa sih? Kalau dalam jangka waktu panjang, jawabannya adalah downtrend juga. Jadi, Downtrend. kalau misalnya kalian ingin menentukan tren, maka tentukan dulu time frame-nya pertama kali. Kayak ini kayak UNPR nih. UNPR trennya apa? Ya kalau misalnya kalian patokannya daily ya tadi, sideways. Tapi kalau misalnya patokannya weekly dan morning, downtrend. Seperti itu. Contoh lainnya apa? Misalnya random apa ya? Run. Misalnya yang enak Run. Kasih gue contoh. Ini tapi ini kelihatan kan layar? Aduh, apa ya yang kelihatan? Randomnya. Misalnya apa yang lagi rame? PSKT deh, coba PSKT. Waduh, SKT. Apa sekali? Waduh, nanti kena ujaran kebencian tuh. Nyatain sama ampas. Ini secara minor downtrend. Secara medium, aduh, buku lebar salah. Salah Pak. Bentar ya. Saya dulu ya. Nah, secara tadi apa? Intermediate atau medium term itu downtrend juga. Tapi kalau secara trend primer itu udah sebenarnya masih downtrend sih. Tapi udah mulai terbentuk sideways karena di sini. Nah, kalau misalnya ini gagal nembus, dia jadi sideways. Tapi kita masih asumsikan kalau ini downtrend karena kan terbentuk lower low, lower high, lower high, lower low. Ntar mana ya biar zigzag ya. Saya lupa apa biar zigzag. Mana ya? Nah, ini dia. Ini kan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini. Kalau udah terbentuk LLH, lower low, lower high, udah pasti downtrend itu. Karena market struktur downtrend seperti itu. Ini masih kita asumsikan primernya downtrend. Intermediate-nya juga downtrend. Minornya juga downtrend. Jadi, kesimpulannya untuk WSKT adalah jangan sentuh dulu. Jangan sentuh dulu. Yang punya gimana tuh kalau ada yang punya? Waduh, kalau ada yang punya, gimana ya? Banyak berdoa aja lah. Beramal ke market. Anggap sedekah. Biaya belajar. Kagak. Kenapa? Nggak apa-apa. Udah enggak katanya. Udah enggak. Apa tadi katanya? Apa, Bo? Lu mau konsul porto apa, Bo? Kali ini? Udah enggak. Coba kali lu mau ngelihat porto lu apa isinya? Buat lihat apa? Misalnya kita yang lagi rame BTC nih, BTC USD yang lagi rame nih. Yang trading. Ya. Waduh. Tuh, tren Pak, minornya Pak. Aduh, tren ya. Ini udah patah di sini sebenarnya nih. Bentar ya, Beb. Mana gambar pensil? Nah, ini sebenarnya udah patah loh. Ini udah gue wanti-wanti sini. Soalnya kenapa? Gue ngeliat di sini ada divergen. Nah, itu kalau misalnya kalian ngikutin atau follow akun IG gue, asik. Jadi promosi. Itu udah gue kasih tahu di sini ada divergen target berapa kemarin ya?
sekitar 35 ribuan loh. Apa 40 ribu ya? 40 ribu dah, 35 kejauhan. Jadi pas akhir tahun kemarin udah gue kasih tahu kalau ini udah mulai bau-bau downtrend. Jadi udah di sini tuh, nah yang gue belatin ini mendungnya. Ini baru hujan badai. Mendungnya udah gue kasih tahu, ini mendung loh, nggak sedia payung. Pada bobel kan, dibilangin. Akhirnya likuidasi. Gitu. Tapi kalau dari weekly-nya kita lihat weekly, apa jadi ngecil ini? Nah, weekly-nya ini sideways ya. Karena tidak terbentuk higher high, tidak terbentuk puncak yang lebih tinggi, ataupun tidak terbentuk lembah yang lebih rendah. Masih sekitar rentang ini. Jadi sideways. Tapi kalau misalnya sideways ini jebol, lumayan nih targetnya. Coba kita cek ya. Price range dari bawah sampai pucuk, tinggal tarik ke sini. Nah, kalau misalnya jebol ke atas itu target ada di 89.000. Tapi kalau bisa jebol ke bawah ada di 6.000. Tinggal pilih aja. Kalau bisa jebol ke atas tinggal buy, kalau tinggal jebol ke bawah ya tinggal short. Itu gampang. Untuk monthly sebenarnya masih uptrend. Karena strukturnya ini belum patah. Lower di sini ada support dan belum patah. Jadi kita asumsikan ini masih uptrend. Jadi untuk Bitcoin secara trend primer masih uptrend. Trend mediumnya sideways dan minor trendnya downtrend. Kalau bisa kalian mau beli bisa nih. Nah ini cocok nih kalau bisa ada slogan buying the dip, buying the dip. Ini buying the dip bisa di sini karena masih uptrend secara jangka panjang. Kalau gue sendiri menyarankan tunggu di daerah area sini. Yang warna, kita ganti warnanya jadi warna hijau. Nah warna hijau ini. Ini kan udah sentuh dikit nih. Karena mulai dari rejection ke atas. Seperti itu untuk BTC. Kita lanjut dulu ya. Habis ini kita bahas cek Ya, kalau lanjut ada dulu aja, Bang. yang mau analis, yang mau minta. Nah, aturan yang terakhir untuk malam ini adalah mulailah dengan chart harga weekly untuk menetapkan tren jangka panjang dan kemudian turunkan menjadi chart daily dan hourly untuk trading sesuai arah tren tersebut. Kemungkinan Anda memperoleh keuntungan akan menjadi lebih besar jika Anda trading searah dengan tren jangka panjang. Nah, ini perlu dicatat. Aturan nomor 5 adalah kita harus tentukan minimal adalah intermediate trendnya ketika kita ingin buka posisi di time frame yang lebih rendah. Kayak gue misalnya, gue kan di saham tipenya adalah swing trading. Jadi jangka gue hold suatu saham itu bisa sampai 3 bulanan. Dari berapa hari sampai 3 bulanan. Jadi agak lama. Nah, untuk sebelum gue membeli suatu saham, gue akan melihat tren di weekly-nya dulu. Jadi di intermediate-nya gue lihat apakah sudah mulai terbentuk uptrend. Nah, gue patokannya adalah tadi berdasarkan yang nomor 2. Kita di situ dibilang sistem trading harus dibangun berdasarkan fakta yang terukur. Nah, untuk fakta terukurnya sendiri, gue pakai moving average 20 dan 50 di weekly. Nah, apabila harga di atas kedua moving average tersebut, maka gue simpulkan bahwa harga tersebut atau saham tersebut uptrend. Jadi bisa gue beli ketika saham tersebut koreksi di time frame daily atau chart candle yang daily. Karena kita harus melihat kecenderungan yang lebih besar terlebih dahulu, baru masuk ke time frame yang lebih kecil. Karena dengan kecenderungan yang lebih besar, kita tahu pergerakan mayoritasnya itu kemana sih. Ternyata misalnya ke atas uptrend. Nah, kita bisa ikut ketika koreksi di daily. Seperti itu. Jadi, ini salah satu tips ya. Kalau misalnya kalian mau trading, kalau misalnya kalian scalper, misalnya di coin atau forex, kalian bisa ke daily dulu, baru ke hourly, misalnya 1 jam. Gue misalnya, kalau gue sendiri, tentunya cari tren dulu di chart daily, baru turun ke chart 1 jam. Seperti itu. Nah, itu untuk aturan nomor 5. Nah, untuk sesi kali ini sebenarnya udah bisa gue bahas per part.
Ya, itu 5 biji, jadi Ini masih ada 34 lagi yang akan kita bahas minggu-minggu ke depannya. Jadi biar saya ada bahan bahasan. Nah, ini buku ini ditulis oleh Steve Burns and Holly Burns. Kalau misalnya kalian mau beli, karena PDF bajakannya susah dicari, jadi makanya gue share di sini. Ini aja gue nggak nemu-nemu PDF bajakan, makanya gue harus beli. back. Judul bukunya ini, Trading Habits, 39 of the World's Most Powerful Stock Market Rules by Stephen Burns and Holly Burns. Itu dari gue. Thank you untuk sesinya kali ini sudah selesai. Silahkan bagi yang ingin bertanya tentang materinya, atau mungkin ada yang request. Waduh, tadi itunya belum diganti ya chartnya ya? Lupa gue, lu nggak bilang. Iya, ini di gua masih tadi gua mau ngomong, lu masih asik ngobrol, nggak enak. Gak apa-apa, potong aja. Aduh, sorry kan ya. Kesalahan teknis. Maaf. Ya, coba kasih lihat dulu deh. Kasih lihat dulu. Beb. Ya, dan nomor 5. Nah, udah kelihatan belum? Nah, tadi. Udah nih. Nah, ini aturan yang terakhir ya. Jadi, mulailah dengan chart harga weekly untuk menetapkan tren jangka panjang. Setelah itu, turunkan menjadi chart daily atau misalnya kalian scalper, bisa ke hourly atau bahkan menit ya, untuk trading sesuai arah tren tersebut. Nah, kemungkinan Anda memperoleh keuntungan akan menjadi lebih besar jika Anda trading searah dengan tren jangka panjang. Jadi dengan kita mengetahui tren jangka panjang tersebut, maka probabilitas kita untuk cuan akan semakin tinggi. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang nomor 3 ini. Aduh, bentar. Saya lupa baca pena. Nah, ini setup dengan probabilitas yang tinggi. Jadi setup dengan probabilitas tinggi terjadi apabila kalian long atau beli posisi beli ketika uptrend. Dan short, sekali nulisnya karena saya nulis pakai mouse, ketika tren jangka panjangnya downtrend. Nah, itu habis itu tentu ada risk reward rasionya. Itu untuk aturan nomor 5. Ini tips and trick ya. Jadi kalau bisa kayak tadi yang gue bilang, gue swing trading, gue nentuinnya di saham tuh weekly dulu, MA20-50. Kalau di atas itu bagus, jadi tinggal cari koreksi, tinggal cari mantul atau breakout di MA yang lebih rendah. Atau kalau misalnya kalian scalping, misalnya di forex atau koin, kalian bisa pakai chart yang jangka panjangnya itu daily aja udah cukup. Daily terus kemudian turun ke time frame yang lebih rendah, ke 1 jam, yang ke 30 menit, atau bahkan ke 5 menit. Kayak WeChat ya, 5 menit. Nah, itu Wicak 5 menit. aturan. Kenapa? Wicak mau 5 menit. Iya, gue juga dulu 5 menit. Si Wicak. Anjrit. Tapi dia nggak mantengin tiap hari. Tunggu ada setup. Kan dia approach-nya beda sama gue. Nanti lah, biar mungkin ada suatu kesempatan WeChat menjelaskan setup-nya yang berbeda dengan saya. Kalau saya kan indikator banget anaknya ya. Nah, ini bukunya yang gue bilang tadi susah. Tadi kedengaran kan suara gue yang penting. Yang tidak ada bajakannya sampai sekarang. Trading Habits 13 of the World Most Powerful. Lu punya bajakannya tapi ya, Pak? Ada ini. Jadi ada mentor gue di teknikal itu beli buku yang asli, terus diterjemahin sama dia. Habis itu terjemahannya dijual. Oh iya. Tapi dijualnya buat kalangan tertutup, buat alumninya doang, tidak terjual bebas. Nah, Wicak kemarin dapat bonusnya buku itu. Terus gue fotokopi deh. Mantap. Bajak laut. Ya kita kan pirate. Fake it until you make it. Here, thank you. Back kayak diskusi kali, Back. Seru, Back. Sampai jam berapa? Jam 10 kali, Back. Bentar, ini gue ngeluarin ini kan. Nah, ini hilang ya. Hilang. Nah, silakan yang mau bertanya terkait materi tadi, atau misalnya kalian mau request analisis teknikal dari aset tertentu, bisa apa aja di sini. Di sini bisa ada koin, ada forex. Tadi ada ya,
Kenapa? Ada yang nanya gua, Bek, Apa tuh? minta contoh yang uptrend, Bek. Contoh uptrend Contoh apa yang nih? uptrend apa ya, Bek ya? Sama apa? Oh, saham yang Apa uptrend. aja chart yang uptrend? Ah, ini, Ya bisa saham, saham lah, saham lah. aduh, ISSP kayaknya masih uptrend deh. Bentar ya, Ya sesuai uptrend ya. uptrend dong. Oh iya masih uptrend ya di Hmm? atas MA ya. Nah, ini contohnya yang primer atau tren jangka panjangnya udah uptrend. Karena dia udah bikin higher high, higher low. Atau puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi. Kan sampai dari tahun berapa nih? Ya, dari 2019 tuh udah uptrend. Yang sebelumnya sideways di sini, terus jebol ke bawah, terus bentuk higher high, higher low. Akhirnya uptrend. Nah, kalau gue sendiri, gue nggak pakai sampai monthly sih. Gue cuma lihat weekly-nya, tadi gue bilang sesuai dengan rule-nya tadi. Sebelum baca buku itu juga gue juga udah pakai weekly. Nah, gue lihat di sini kan rapih banget ya nggak? Cantik loh mantul tuh. Iya iya. Mematuhi MA20 Mm, dari weekly nih, time frame weekly. Nah, ini kan udah ketahuan uptrend nih, iya. ya kan? Udah kita tentuin uptrend, baru kita ke daily. Kita bisa tunggu nih, kalau misalnya jebol MA20 atau mantul baru kita beli. Kalau gue biasanya mantul. Kemarin gue beli di sini. Mana sih pulpen? Nah, gue beli di sini, jual di sini. Kan lumayan ya, berapa persen? Ayo. Nah, 39%, 40%. Kayak gitu. Jadi probabilitas untuk Anjay. cuannya lebih tinggi Mantap. karena ya tren tren yang kita ikutin, tren besarnya uptrend. Jadi kita ride the trend. Apalagi ya, PMX. MPMX trennya MPMX ini masih saya terus sebenarnya kalau dari itunya, dari apa? Money-nya West, tapi kemarin mantul support money-nya jadi rejection-nya cukup lumayan ya, momentum ke atasnya kena reject money nih. Support money kan, support money ya nggak, kita ganti warnanya merah. Iya iya. Jadi targetnya bisa ke ini, ke resisten money-nya juga sih. Nah, kalau dari morning masih sideways, tapi dari weekly udah uptrend. Uptrend. Makanya kemarin gue masuk, bisa masuk. Misalnya kita, nah, gitu ya. Nah, ini karena morning, weekly-nya atau medium term-nya udah uptrend, gue masuk nih di daily. Nah, gue masuk di kemarin di sini. Gue masuk di sini kalau nggak salah. Habis itu keluarnya di sini. Nah, kan lumayan ya. Cerotnya, set, 20%. Tapi ada plus minusnya. Plusnya ini sekali cuan gede, tapi minusnya adalah karena gue pakai risk reward rasionya, otomatis konsekuensinya adalah win rate gue rendah. Karena untuk mencapai target yang jauh, otomatis probabilitas untuk kena ke harga situ kan semakin berkurang ya. Coba bandingin aja kalian misalnya Iya iya. pasang target di sini sama pasang target di sini. Kalau bisa lagi uptrend kan peluang tertinggi kan pasti kena ini dong. Makin lama ke atas makin Iya. berkurang win rate-nya atau peluang ke situnya. Nah, oleh karena itu Iya. ketika reward tuh atau risk reward rasionya tinggi, biasanya win rate-nya juga rendah. Kok juga sih? Biasanya win rate-nya rendah, kebalikan seperti itu. Nah, kalau dari trading system gua Kan sendiri, tadi kan soalnya 1 per kan. iya. Kalau dari trading system yang gue punya, itu rata-rata risk to reward rasionya hampir 3. Dan win rate gua rata-rata itu 30%. Jadi emang udah minimal banget. Minimal untuk bisa cuan secara jangka panjang. Karena, oh ya, perlu kalian ketahui bahwa hitungan return dan risk di trading ini atau analisis teknikal itu beda ya sama analisis fundamental. Kalau analisis fundamental kan dia pakai expected rate of return-nya nilai intrinsik ya nggak? Reward-nya gitu misalnya. Nah, Iya. sedangkan risk-nya itu dia pakainya kalau di CAPM ya, di Capital Asset Price. M-nya apa? Gue lupa lagi.
M-nya gue lupa lagi. Itu dia risknya adalah standar deviasi dari pergerakan harga saham tersebut. Jadi misalnya returnnya 15%. Nah, standar deviasinya misalnya 40%. Nah, standar deviasi itulah yang disebut risk kalau di analisis fundamental. Ya, kayak nggak sih singkatannya? Nah, capital asset pricing model. Lupa saya. Seperti itu. Jadi beda ya money and risk manajemennya di analisis teknikal sama fundamental. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau request? Ini temen lu tadi cabut ya? Si TomTom ya? Iya, cabut. Udah tadi dia itu yang nanya uptrend, contoh yang uptrend. Dia lagi mau nidurin anaknya katanya. Wah, gak punya anak. Biasanya saya Si mengisi. Bobo nggak ada yang mau ditanyain Bobo. Gue cuma mau Nah, ini sih kayak berarti yang di iklan-iklan itu pembohongan publik ya anjir. iklan-iklan apa tuh? Binom Talk. Yang Aduh, jangan Binom Talk. Binom Square. Lebih ya diperhalus itulah, saya. ya itulah. Sebenarnya pas gue kenal Binomo itu tahun 2020-an pertengahan lah. Nah, gue lihat kan ya di aplikasinya ternyata kalau bisa kalian cuan atau nebak arahnya bener, itu kalian dapat cuan 80% doang. Tapi kalau bisa kalian salah, 100% hilang. Jadi kalau bisa kalian sadar, itu risk to reward rasionya 0,8 ya bayangin. Risknya malah lebih tinggi daripada reward. Jadi anggapannya tuh kayak gini. Pen ya, bentar ya. Beli di sini, jual di sini. Nah, ini rewardnya cuma segini. Sekecil ini rewardnya. Sedangkan risknya segede ini. Masa kalian mau risknya segede gaban ini cuma di apa payoff-nya atau biar nge-offsetnya cuma dikasih reward segini kan pasti nggak mau kan. Ini kayak misalnya kalian suruh berenang melalui apa melewati Selat Sunda tapi dibayar 1 juta kan pasti nggak mau. Ya nggak? Risknya terlalu besar untuk reward yang begitu Iya, kecil. Ini sebenarnya iya, pembodohan publik itu binomsku ya. Padahal kalau aset-aset lainnya kan kita rugi atau cuannya kan dihitung berdasarkan ya selisih harga jual dan harga beli kita ya nggak? Enggak. Kalau misalnya Ya, kita beli di 1.000, jual di 2.000, otomatis kita cuan 1.000 ya nggak? Kalau turun ke 100 kita iya, rugi 900. Tapi kalau itu kan berdasarkan waktunya doang. 5 menit ke depan naik atau turun. Anda cenayang. Bahkan hitung-hitungan analisis iya teknikal benar kayaknya nggak masuk di sini makanya dah, itu. risk management. Kayak gitu. Tadi gue mau ngomong apa lagi ya? Kalau gue lupa tiba-tiba. terima kasih Bang, Nah terima ini, kasih. Tapi ini Pal, dia sama OctaFX gak sih temenannya? oh Gue tuh nggak pernah ngikutin yang kayak gitu-gituan soalnya. beda, beda. Jadi kalau Binomsku itu keluarganya sama IQ Option sama Olim Trade. Oh, Kalau Octave FX itu beda lagi tuh. oh iya, Octave iya. FX itu broker forex. Sama kayak Mirai, sama kayak iPod seperti itu. Sama kayak Oh, dia BNI tuh Sekuritas. broker juga ya. Iya, Ah, tapi khusus forex. iya, iya, iya. Kalau Mirai kan khusus saham. Oke, oke. Biasanya namanya juga beda Iya, tuh. iya. Kalau contohnya Valburi. Nah, Valburi itu ada di saham, ada di forex juga. Kalau di saham namanya tuh Valburi Sekuritas. Kalau di forex namanya tuh Valburi Iya, iya. berjangka kalau nggak salah itu. Nah, Valburi Asia Futures nama forexnya. Itu untuk forex. Terus, oh tadi yang pengen gue bilang tuh option sebenarnya option tuh aset derivatif dan cuannya tuh nggak kayak gitu juga sebenarnya. Karena kapan-kapan juga gue jelasin tentang option. Ada susah tuh hitung-hitungannya. Banyak faktornya. Oke, ini contoh yang uptrend juga nih. Lumayan asa ya. Gila. Dari berapa nih? 300 cuy. 3.000. Gila. 300 ke 300. 300 ke 3.000. Oh ini Iya anjir, udah kacau banget. pertemuan keberapa sih gue ini Run? Ada ini. Apa? Enggak ini Oh, pertemuan udah jauh keberapa? ini, Pak. Oh udah jauh ya? Udah Udah jauh. jauh. Yang Udah yang jauh. ini, Pak, yang Yang apa? Yang baru mau mulai.
Iya, Baru mulai dia ini naik. kan baru ikut nih. Oh, ini mah udah jauh banget. Orang sebenarnya di grup gua tuh, grup belajar gua ya, itu udah dikasih taunya di sini. Mm. Mentor gua masuknya udah di sini. Terus pada keluarnya di sekitar 2000-an lah, nggak sampai 3000. Keluar di sini. Nah, ini kan sebenarnya udah patah tuh. Kalau misalnya kalian lihat dan kalian ikut pas bahas 16 karakteristik perilaku harga itu kalian bisa lihat di sini ada akselerasi, terus di sini ada deselerasi tren. Jadi momentum trennya menurun ya di sini karena ngelandai kan. Kalau ini kan kayak ngestong, Iya. strut. Dan ini melandai. Makanya di sini ada kita asumsikan ada pelemahan atau weakness. Nah, kebukti di sini nggak bikin puncak baru, justru malah jebol low-nya. Otomatis udah confirm downtrend. Downtrend itu final seperti itu. Contoh yang baru naik itu ya TB, tapi secara likuiditas kurang sekali nih TB, keren sekali. Nih TB kalau mau Gila, ngecerot parah. tapi ini kayaknya buying klimaks deh, kita lihat semoga dikasih ya, saya turun karena saya belum punya posisi di sini. Nanti saya iri kepada kalian yang sudah lu masuk di sini juga Ren? Kagak. Aduh, masa Anda Kagak. Si kan Wicuk doang yang masuk di sini. Wicaknya average 630 iya di support banget ya. Lu masuk di mana ya? Iya, sport banget. Di sini aja lah kayaknya. Gua Jangan kan di megang ya. saingannya gua. Gue masuk di 730 kayaknya ya. 730. Nah, nih pasang stop loss di ini deh. 670. Nah, habis itu pasang target di sini. 1400. Gila, berapa nih risk reward rasionya? Bisa dihitung di sini. Long position. Pak, yang masukin aja deh. Berapa tadi kita? 730, 670, 1420. Ingatin tuh. 730, 730, 730, 7, salah. 670. Stop level. Kemudian entry-nya di 730. Take profit-nya di 1400 lah. 30. Tang, berapa risk Ya. reward-nya? Ya, 11 kali, Pak. Tinggi sekali 11 kali. Itu udah lumayan tinggi loh. Di Anjir, teknikal tuh 4 aja udah tinggi anjir loh. cok. 11 kali, jarang-jarang loh 11 kali. Anjir, Terakhir gue 11 kali ya, anjir, itu MPMX itu. nilai Ngegendong intrinsik itu. porto gue. Heeh. Itu MPMX yang ngegendong porto gue juga 9 RR 11 kali loh. gokil. Ini TB kalau mau masuk tuh. 91 92%, cok. Iya, Ini 90%. kalau mau masuk masuk, Boy. Ini bagus juga ini. Kemarin udah gue bahas sih di itu di channel. Cuman masih versi tertulis Word. Gue megang saingannya sih, nggak megang di sini gue. Apa? Megang apa tuh? Oh, PSI coy, PSSI ya. ini PSSI ya. saingannya. Mm-mm. Coba dah kalau lihat PSSI gimana back itunya back. PSSI. Wah, kita lihat PSSI ya kan. Kema- Wah, udah patah nih trennya gimana, Run? Apakah koreksi atau tidak? apanya? Apakah koreksi? Soalnya ini udah cakep nih. Kalau misalnya gue ngikut, gue beli di sini malah. Karena kalau kalian sadar, ini adalah cup and penan. Handle tidak ada. Handle. Malah adanya penan. Kita Tenan. breakout Oh, beli tenan. di sini. Ya, tenan. Karena kalau misalnya saham uptrend, itu probabilitas cuan dari breakout itu lebih tinggi ya. Jadi mendingan breakout. Karena kalau misalnya kalian buy on support di saham uptrend, itu kemungkinannya kecil untuk terjemput orderan kalian. Karena ya, misalnya, nah ini kan resisten jadi support ya. Kalau misalnya uptrend parah, itu momentumnya nggak bakalan sampai sini, udah naik duluan. Karena orang-orang udah rebutan duluan di sini. Nggak bakalan nyentuh ini. Jarang Oh iya dikasih. iya. Nah Ya itu. jadi Jadi lebih baik breakout aja di sini beli. Karena, nah makanya itu TB mudah-mudahan aja ya dikasih. Kalau masih rezeki dikasih alhamdulillah. Kalau nggak ya udah. Kalau dari weekly ini biasanya karena gue pakai weekly, aduh kecoret pak, sorry pak.
Terus dulu, oke. Baik ke Prosper. Nah, ini masih uptrend dari weekly-nya. Sebenarnya bisa masuk gua dari tanggal berapa nih? 9 Agustus 2021 itu gua udah masuk ke watchlist gua. Tapi nggak gue beli karena apa ya? Lupa. Nah, ini bisa nih masuk di sekitar sini nih. Terus jual di sini. Kan cross ini beli, golden cross beli, dead cross jual. Jualnya berapa sih? Kita price range-nya 52%. Kalau risk to reward rasionya taruh di sini, fokus di bawah sini, ini di sini. 6. Lumayan, 6. Lumayan lagi nih, alhamdulillah udah gede banget. Ah, Ini kemarin abis dibahas sama si RK ini, Pal. Yang dia gue lihat oh, di yang mana IG-nya dia. platinumnya ya? Iya, platinumnya dibahas. Terus gue komen ya. Wah, biasanya kalau habis dibahas kokoh nih, naik nih saham nih, gue bilang gitu. Soalnya pas dia ngebahas indie kan naik juga. Ini langsung naik ya? Anjir. Kebetulan aja mungkin Iya, belum terbukti ngecerat secara banget data. anjir. Baru satu kali kejadian, tidak bisa diambil Belum kesimpulan. berbukti. Baru satu kejadian, betul. Betul. Itu kan cuman ini aja, gue candaan aja. Tapi ini sebenarnya lumayan dari trade masih bagus sih. Soalnya ketika dia istirahat dari uptrendnya, ini kan udah patah nih, ya kan? Itu volumenya ngilang. Mm-mm. Berarti tekanan jualnya nggak ada. Bisa dibilang nggak terlalu parah lah, terlalu kelihatan tekanan jualnya seperti itu. Walaupun ini naiknya uget-uget banget ya, ini kan ini sideways nih, penan kan? Aduh, set. Nah penan, volumenya juga ngilang, tuh kan? Volumenya berkurang, habis itu naik, baru naik lagi, uget-uget. Ini ada selling klimaks di sini kan? Ada selling klimaks. Nah, ini udah patut waspada karena bentar lagi MA20 cross. Ternyata crossnya di sini. Gak beda jauh ya namanya. Seperti itu. Wah, ada biru nih. Oke, apakah ada request lainnya Boh, yang gue ada nggak, Boh? sesalkan itu? Trin, astagfirullah, Trin, saya kejual di sini. Tapi nih, nah ini Run yang kemarin gue bilang, volume sama ya nggak? Kelihatan nggak? 2 hari terakhir, sama kan volumenya? Iya, Tapi bentuk iya, candle iya, beda iya. nggak? Nah, Iya. yang satu di sini tekanan beli, yang satunya ada yang guyur barang, alias pada take profit. Entah Itu tekanan retail jual. pada take profit Iya. atau Heeh. bandarnya distribusi, udah mulai distribusi seperti itu. Bukan bandar sih, big mark, big fund ya, big money, Iya, market big maker. money dong. Masa bandar bahasanya kan? Nah, bandar sih, aduh, nanti seperti sebelah lagi afiliator. Ih, Aduh, nanti kita pakai anjir. smart money aja, smart money. Ya, smart money boleh lah. Sekarang gue tinggal sisa megang Ken. Bo, apalagi, Bo? Request, Bo. Lu megang ini doang, Pal? Kin doang. Iya, gara-gara tren kejual itu. Ken doang akhirnya gue megang. Dari kemarin gak ada yang masuk. Kayaknya si Wicuk juga Apa, Run? megang. Wicuk Wicuk megang TB juga kayaknya doang. megang TB doang dah tadi. Iya, tapi dia all Dia in di punya situ. berapa lot sih itu dia? 5 juta dia beli situ. Oh, dia 5 juta. Anjir, kalau bisa ke 1.400 tuh nih 100% lah, 92%, anjir. Kepake tuh buat RSA RTA dia. Iya. Boh, nanya nggak, Boh? Mau konsul apa, chart atau apa? Kemarin gue beli Apa SPTO nanya kena apa aja dah? katus gue di sini Run. Gue tadi kagak masuk, Run, aja. Gue kurang sehat ini. Ada. Oh ini apa namanya, kagak masuk kerja? Iya, kagak masuk lah. Ada. Wah, udah berobat belum lu? Butuh cuan Udah. sepertinya. Butuh Yang cuan bakti. tuh katanya. Ada.
Ya gue dengerin lu pada cerita aja deh. Tambah ilmu juga nih. dengerin orang. Jadi ya, Ini Banyak Euro juga. ya. USD. Ini USD-nya udah mulai kelihatan muat nih. Kalau kalian mau switching account, weekly-nya aja udah kebentuk higher low. Kalian kalau bicara kalian sadar ini apa? Aduh miring Pak. Ini nggak bisa channel lurus ya. Nah, apa Ron ini Ron? Apa distribusi? Nah, bentuknya polanya. Oh, apa sih? Namanya double Apa top. sih double 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 top? Double top. Iya, double top. Double top. Benar-benar. Iya, double top. Nah, ini kan udah confirm ya karena udah jebol double topnya di sini. Target minimal ya dari Iya. sini tarik ke sini ada 400 pip. Nah, kalau di forex itu dia hitungannya pakai pips. Nah, udah kena target sebenarnya di sini. Makanya ini mantul kan? Boleh gedein nggak? Heeh, heeh. Mantul Nah, dikit makanya ya. mantul ya kan? Iya. Ya karena udah kena targetnya orang-orang. Nah, itu Run, jadinya self fulfilling prophecy yang pernah gue jelasin yang waktu itu. Lu ikut nggak pas dasar-dasar Iya. analisis teknikal? Jadi ketika orang Iya, pakai kayaknya analisis ikut-ikut teknikal, tuh. otomatis kan pandangannya jadi sama ya. Nah, ketika kan ini aturannya ya sama kalau Hmm. double top pecah support, ya targetnya minimal dari jarak antara resisten dan supportnya atau neckline-nya. Nah, makanya orang-orang di sini pada take profit akhirnya mantul. Jadi self fulfilling prophecy kayak efek domino. Jadi ramalan yang memenuhi dirinya sendiri. Hmm. Orang akan apa? Orang tahu akan mantul di situ karena ya orang-orang membuat harga tersebut mantul di situ. Iya, benar. Ya, berarti itu udah ini ya, pala. Berarti USD menguat dong itu si sorry. Ini euro per US ya. Iya, euro USD. USD-nya nguat, jadi euronya terdepresiasi terhadap USD. Nah, ini kalau yang self fulfilling prophecy ya apa ya namanya? Anggapannya contohnya kayak kalian berdiri di jalan kereta terus kalian bilang, "Ih, gua akan ketabrak kereta." Terus ketika kereta lewat kalian lari. Kalian memenuhi ramalan kalian sendiri dengan melakukan hal tersebut. Seperti itu, self fulfilling Hmm. prophecy. Back, tapi ini mumpung bahas falas ya. Apa namanya? Ya, Ini kan forex kalau falas. euro per US berarti kan ini kan apa namanya? Grafiknya si euro apa grafiknya si US ini? Ya, euro USD, euro terhadap USD, kayak UNVR terhadap IDR, Unilever terhadap rupiah. Kan kita belinya pakai rupiah. Nah, ini euro kita belinya pakai USD. Jadi bacanya tuh karena ini euro per USD ya. Jadi bacanya 1 euro itu sama dengan ini 1,11575 USD. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ucat misalnya USD ya deh. Nah, nah ini cara bacanya adalah karena ini US dollar per Canadian dollar, maka 1 US dollar sama dengan 1,27655 USD Canadian dollar. ya. Jadi yang di kiri ini nilainya 1. Sama kayak itu kan saham, Iya, iya. Maksud UNPR. gua ya kalau misal Apa? apa namanya? Kan gua taunya kalau misalnya kayak yang waktu pas di jalan kita belajar sama RK itu kan dia ngasih grafik si apa falas IDR USD kan ya back. Hmm. Nah itu kan apa rupiah kan naik tuh naik tapi kan itu kalau dia naik berarti artinya melemah kan Kalau rupiah naik, rupiahnya enggak maksud gimana? Bentar ya dulu. lagi up Ini pasangannya kayak gimana dulu? Kombinasi pasangannya USD IDR atau IDR USD? IDR USD coba dah buka deh Pak back Nggak ada IDR USD sih IDR sih. USD misalnya Nggak ada sumpah. Nggak jarang ini pakai IDR apa USD. Adanya tuh USD eh, USD IDR. Sama aja sih sebenarnya. Apa coba IDR coba USD coba misalnya. buka Lu harus tahu ininya dulu. Apa? ya Bukan komposisi apa sih namanya? Posisinya, posisi mata uangnya. Nih, IDR USD tuh. Makanya ini 0,00, makanya USD IDR aja tuh biar enak.
Coba USD there. Kan nilainya jadi $1 berapa rupiah kan gitu kan. Iya gitu. Nah ini berarti US-nya di depan, $1 sama dengan 14,37 rupiah gitu. Nah kalau misalnya tadi uptrend, Nah, berarti kalau misalnya ya coba dah lu lanjutin dulu. kalau misalnya uptrend ya berarti IDR melemah karena ini kan IDR di belakang. Ya. Berarti butuh untuk dapat $1 itu ya rupiah yang dikeluarin lebih banyak gitu kan. Mm-mm. Kalau dia Karena melemah kan naik itu kan melemah tuh rupiahnya kan. ya kalau USD IDR uptrend berarti rupiah melemah. Harus tahu ini dulu Iya. masalahnya USD IDR, kalau enggak kebalik-balik jadinya. Iya benar. Iya benar. Ini kan jadi kayak misalnya di sini kan, ngapa 3 pixel itu tebel amat, jadi tebel juga. Satu pixel. Nah, tapi nggak kelihatan. Nah ini kan $1 13.000, terus naik ke sini 15.000, yang artinya rupiah untuk mendapatkan $1 tadinya dibutuhkan 13.000, sekarang 15.000, kan lebih dihargai 15.000 gitu kan, jadi terapresiasi kan iya. USD itu. Makanya Iya, si dolar melemah. ya. Ini nge-spike ini apaan lagi? Oh, ini itu pas corona ya. Parah juga nih nge-spike. Pas Nggak corona. tanggung-tanggung. Berapa rupiah ini? 2.000, lumayan juga 2.000. Nah, itu untuk Bek USD ini lu masih DR. ngerekam terus ya, Bek? Iya, Ntar dipotong aja kali, Bek, yang diskusi nggak jelas kayak gini, Bek. nggak apa-apa, ini masukin aja. Anda menyuruh saya untuk Anjir. bekerja untuk memotong-motong ini. Mager saya. Langsung aja Bener-bener. masukin, udah. Mager Kali lah aja ya. kan ada yang mendengarkan kan. Bisa mengambil hikmahnya. Misalnya WTI nih, WTI. US Oil. Nah, ini kan ketahuan banget ya uptrend ya. Mhm. Bikin lower, bikin higher high, higher low. Ini kan low, Fair low. high, lower high. High. Salah Low. terbalik Pak. Ini kan Lower high. kita ulang-ulang ya, ulang dulu ya. Salah saya. Ini kan low, ini high. Ini higher Ini high. low. Higher high. Higher low. Higher low. Ini higher high, higher low, Ya. higher high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Walaupun trennya udah kelihatan ada pelemahan karena cenderung terdeselerasi, terdeselerasi. Kan kayak gini kan, kalau bisa diambil garis lurus kayak strike Mhm. line satu. Mhm. Terus targetnya di mana nih kalau misalnya kalian mau nargetin, kan kalian harus cari resisten di kiri kan. Tapi kalau bisa kalian mager, aduh kenapa kecoret Pak. Nah kan kalau bisa kalian mager tarik-tarik, waduh mana nih resistennya nggak ketemu, ngabisin waktu. Wah, saya menawarkan solusi cepat, yaitu pakai pakai apa namanya, Fibo. Fibonacci. Tinggal tarik, boom, targetnya di 99 sama di 122. Udah deh, selesai. Cepat, efektif, efisien, mudah, dan murah. Mudah dibuat, mudah dipakai, mudah digunakan, mudah untuk dibaca. Nah, udah selesai. Ini kan udah, waduh ini jebol resisten ya. Sekarang resisten jadi support. Bisa nih, kalian kalau mau ngelong minyak, beli di sini misalnya. Sebenarnya belinya idealnya di sini nih, di 8736. Pasang stop lossnya di bawah di sini. Targetnya di 99,56. Peristiwa rasionya 2,67. Lumayan. Kalau misalnya kalian nargetin lebih tinggi lagi bisa di sini. Nah, RR-nya jadi 7,3. Seperti itu. Ya, ada yang mau Oke, Bek. bahas iseng nggak nih, analisis saham apa misalnya, atau kripto?
IHSG gimana IHSG? Oh, IHSG di Bek, sini nggak ada. kita kudu bikin kelas buat ini ya, buat ini deh Bek, buat yang pemula Bek, biar teman-teman gua bisa ini Bek, apa gimana Bek? Kenapa? Nanti lagi gue bikin kurikulumnya. Ayo Kak, Lagi gue kumpulin itunya, anjay bahan-bahannya. kurikulum dong. Iya dong, biar terstruktur Iya pembelajarannya, udah Pak. gitu. Oh iya benar. Ntar dah kalau nggak tahu kapan ya Bek ya. Nanti lu gue ajak itu juga. Ntar gue ke rumah lu kali ngomongin ini. Gue minta saran. Kan lu juga pengajar juga di fundamental. Saya sudah capek di teknikal dan ini. Oke. Fundamental bagian Anda. Nanti data diserahkan ke Anda. Santai. Yang penting kita belajar public speaking dan mengulang materi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Ini sebenarnya lagi sideways nih, parah nih. Saya paling benci sideways daripada downtrend. Kenapa? Karena kalau downtrend ketahuan jelas trennya turun ya nggak bisa kita hindari. Kan ini ketahuan ya, jelas ya downtrend. Ini sideways atas enggak, bawah enggak, maunya apa coba? Iya. Nah ini bikin ngeselin. Ini, aduh, gimana ya? Swing trailer ampas, scalper juga mungkin ampas juga. Tunggu jebol nih. Ya, tidak ada lagi, sudah 1 jam lewat 5 menit kita berbincang-bincang membahas malam ini webinar Mikwan ditemani teman-teman kita semua yang terima kasih yang telah hadir di sini. Temani dengan lagu 1 jam of aesthetic musik. Sampai habis itu Bek. Iya tadi sampai habis Lagunya, berhenti Bek. sendiri baru gue ulang lagi. Oh ya nanti apa namanya materi tadi bakalan gue taruh di itu kok, tenang aja di channel. Seperti biasa, materi selalu ditaruh di channel. Mana channel? Mana dia channel? Kita ke dokumen, salah, video, Coba webinar kita, channel trading mana habits, lagi ya Bek ya? channel mana lagi apa? Yang mengasih materi Channel gratisan. mana lagi tuh? Funda. Iya kan? Ngasih PPT di share. Apa riset report kayak gue kemarin Funda di share. Terus apa namanya sampai Excel lah di share. Anjir coba. Sampai financial planning yang gue bikin, gue share juga. Iya emang gila banget kan? Coba. Itu kalau sayang banget itu orang-orang pada ngapa ya kagak pada online gitu kan. Segala buka Telegram kayak mumpung masih dikit gitu. Anjrit. Nanti video Murah ini banget bakalan ilmunya Bek. upload Senin lah, paling malam Senin gue upload. Sekalian nama yang kemarin jadi lu bagi 2 kan Bek yang punya gua? Belum. Kayaknya gue gabung aja 1 jam, 2 jam ya. Bodo amat lah. Kan itu masih uji coba juga, Run. Santuy ya, Run. Ntar ke 2 depannya baru gue potong-potong. Ke part-part lah. Kalau misalnya lu mau motong, ntar Oh ya lu udah. berhenti di tengah-tengah, Run. Iya, sekian dari saya. Itu ntar dilanjutkan part 2. Tapi lu habis itu langsung ngerekaman lagi. Lanjut lagi. Biar Iya sih kalian. bener juga, iya. Atau bisa juga langsung live stream di YouTube. Bisa juga sih pakai. Gue bisa pakai OBS, ntar gue live stream. Gue sambungin ke YouTube bisa juga. Jadi langsung kesimpan di YouTube. Nantilah tunggu perkembangan selanjutnya. Oh iya Tunggu iya saya, sih. tunggu kita Iya. menyajikan konten-konten yang lebih berkualitas dan lebih Mantap. ada progres lah tiap pertemuan kita. Karena tidak ada pertanyaan lagi dan materinya sudah habis, terima kasih yang telah hadir dan juga menonton. Kalau misalnya ini jadi di gua upload, semoga ya. Ya, kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang gua share bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.